Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan bercerita, ngobrol secara virtual dengan teman-teman yang menonton mengenai kepercayaan diri. Bagaimana cara kita membangun rasa kepercayaan diri, bagaimana kita melakukan hal-hal yang membuat kepercayaan diri itu hadir di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kepercayaan diri itu adalah pondasi yang sangat penting dalam entah itu membangun sebuah personal branding, entah itu secara kita berkomunikasi, entah itu bersosialisasi ataupun bergaul dengan teman-teman sebaya. Dan kepercayaan diri itu sangat penting ketika kita memiliki kesempatan yang tidak orang lain punya dan dilengkapi dengan kepercayaan diri itu, sehingga cita-cita ataupun hal yang kita tuju itu bisa dicapai dengan mudah dan baik. Ada banyak orang yang gagal ketika dipertemukan dengan kesempatan yang baik, dengan kesempatan yang pas, dan kesempatan yang tidak mungkin tidak dijumpai atau dimiliki oleh halayaknya orang-orang yang lain, tapi beliau tidak memiliki kepercayaan itu, sehingga ya gagal gitu. Nah, kita dalam video ini kita mau bareng-bareng bahwa kita sepakati percaya diri itu sangatlah penting. Baik itu secara komunikasi tadi, karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan dengan penuh akal, insting dan lain sebagainya, menumbuhkan rasa kepedulian, cinta kasih yang tinggi, sehingga hal-hal yang seperti itu membangun lingkungan kita menjadi support system dalam hal apapun. Saya akan bercerita dulu mengenai kepribadian saya, bahwa saya juga dulu adalah anak yang tidak begitu percaya diri, adalah orang yang tidak begitu memiliki banyak pertemanan, adalah orang yang sangat takut ketika guru di dalam kelas menunjuk saya untuk menjawab ataupun bertanya sesuatu. Saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri ketika orang-orang di lingkungan saya dengan seumuran saya hari ini, mereka sudah mendapat pencapaian A, B, C, D, dan seterusnya. Saya adalah bagian dari orang-orang yang tidak percaya diri ketika orang tua saya, orang-orang di lingkungan saya membandingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, tapi kepercayaan diri itu terbentuk dari mindset kita. Kepercayaan diri itu dibentuk dari pengalaman, peristiwa, hal-hal yang mungkin mata kita rekam, telinga kita rekam, terus pikiran kita rekam, sehingga kepercayaan diri itu terbentuk dan memberanikan diri, memberanikan kita untuk menembus batas itu. Jadi tidak ada orang yang seolah-olah dia percaya diri langsung gitu. Jadi dia pasti melewati fase-fase atau proses-proses yang sangat sulit. Banyak orang yang menjadi motivator, pembicara, berbicara di depan ratusan orang, ribuan orang, bahkan menjadi seorang politikus, menjadi seorang pendakwah dan lain sebagainya, pasti mengalami proses di mana dia tidak percaya diri berbicara di depan orang. Entah tidak percaya diri dengan apa yang dia ucapkan, entah tidak percaya diri dengan apa sudut pandang yang dia paparkan, atau tidak percaya diri dengan gaya tubuh dia menyampaikan dan lain sebagainya, atau mimik yang dia keluarkan dari bentuk tubuhnya kepada lawan bicaranya. Tapi kembali lagi, ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman frekuensikan dengan pikiran, terus juga dengan hati teman-teman untuk menembus batas itu. Pertama, saya sudah menulis ada 3 tips mengenai bagaimana kita membangun sebuah rasa percaya diri itu.
Pertama adalah memperkuat sugesti. Nah, teman-teman dimanapun berada, bahwa hal yang paling mendasar dalam tingkah kita, dalam ucapan kita, dalam cara kita berpikir adalah sugesti. Bagaimana kita mensugestikan pikiran kita sehingga menghasilkan sebuah sudut pandang, menghasilkan sebuah mindset, menghasilkan sebuah ucapan dan perilaku, dan menjadi habit atau kebiasaan sehari-hari. Dan itu akan menjadi salah satu pendobrak diri kita untuk berani mengutarakan sesuatu, untuk berani membicarakan sesuatu, untuk berani mengekspresikan sesuatu. Jadi pertama adalah menanam mindset yang sederhana dulu untuk membangun wahana itu gitu. Dan memperkuat sugesti yang sudah dibangun. Memperkuat mindset yang sudah dibangun. Ketika saya tidak berani untuk berbicara A, tapi besok saya harus berani. Nah, terus ulangi, besok saya harus berani. Besok saya harus berani. Ketika teman-teman sudah berani mengutarakan itu, sudah berani melakukan itu, besoknya lagi saya harus lebih dari itu. Saya harus lebih dari itu dan lain sebagainya. Itu memperkuat, menumbuhkan, memperkuat juga sugesti dan mindset kita. Hal yang pertama adalah pondasi itu untuk membangun sebuah kepercayaan diri kepada pikiran kita, hati kita, lalu menjadi kebiasaan dan kita bisa menguasai mental kita. Terus yang kedua, memulailah dari hal-hal kecil. Sederhananya gini, segala sesuatu yang emang dulu ya, ketika kita punya mimpi, kata orang-orang dulu ataupun orang-orang yang menjadi mentor kita, bermimpilah setinggi langit, maka jikapun kalian jatuh, kalian akan berjatuhan di antara bintang-bintang. Jika kalian bermimpi menjadi presiden, mungkin teman-teman akan menjadi bupati atau gubernur. Artinya seperti itu. Dan lain sebagainya. Atau kalau secara pergaulan atau tren lah ya, tren hari ini, di umuran 20 tahun saya harus punya rumah. Atau di umuran sekian tahun saya harus memiliki A, B, C, D. Atau di umuran 30 tahun saya harus sudah memiliki mobil A, perumahan A, istri A, dan lain sebagainya. Dan itu adalah target-target sebuah mimpi yang secara umum itu harus punya. Tapi jikalau teman-teman terus merasa gagal, jikalau teman-teman terus merasa tidak tercapai, tidak berada pada titik pencapaian itu, mulailah merubah mindsetnya. Ketika tadi mindset keberanian untuk mengekspresikan diri terbangun, nah teman-teman tinggal mempersiapkan hal-hal kecil untuk membangun sebuah mimpi itu. Menargetkan hal-hal yang pendek, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai sebuah pencapaian itu. Jadi sebuah pencapaian itu bukan hanya hal-hal yang besar. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Dari hal-hal kecil nanti teman-teman akan terus naik tingkat. Akan terus step by step. Dan selanjutnya dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan pernah menemukan apa kata patah hati, apa kata putus harapan, dan lain sebagainya. Jadi tips kedua, mulailah dari hal-hal yang terkecil. Terus yang ketiga, ketika kita sudah memulainya, ketika kita sudah menemukan jalannya, ketika kita sudah menemukan rasa nyaman pada hal yang sudah kita bangun, poin-poin yang sudah kita checklist berhasil, dan itu tidak akan menjadi teman-teman untuk terus berada di posisi berhasil. Karena hidup kembali lagi adalah
ketika teman-teman di atas pasti ada di bawahnya. Karena hidup adalah sebuah kelas di mana teman-teman harus terus belajar untuk terus bisa berhasil atau bisa lulus dari cobaan-cobaan yang ada di dalam hidup teman-teman semua. Pun dengan hidup saya pribadi. Tips ketiga, lakukan evaluasi. Ketika teman-teman sudah mencapai target, ketika teman-teman sudah berhasil menanamkan hal-hal tadi, evaluasi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita bentuk. Seperti tadi, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita bentuk. Ketika kita sudah mengevaluasi apa nih yang salahnya, di mana poin yang gagal, apa penyebab poin yang gagal itu, sehingga kita evaluasi di kemudian hari, kita bangun lagi semangatnya, terus kita bangun lagi harapan-harapan kecil itu, sehingga kita membentuk sebuah keinginan yang sudah kita canangkan pada mindset kita, pada sugesti kita. Keberanian itu yang nanti akan tumbuh menjadi sebuah peluru kita dalam berretorika, dalam berkomunikasi dengan lingkungan, bekal untuk kita bisa mencapai sesuatu yang sudah kita cita-citakan. Semisal teman-teman ingin menjadi seorang politikus, apa atau materi apa atau bahan yang akan dibawa nanti di masa depan menjadi seorang politikus itu apa? Bisa dimulai dari membaca buku, bisa dimulai dari mengenal atau berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik, mengambil sudut pandangnya, dan hal-hal yang seperti itu harus memiliki hal keberanian, hal percaya diri. Ketika kita tidak percaya diri, berapapun buku yang kita baca, berapapun orang-orang yang kita kenal, tokoh-tokoh yang kita kenal ajak diskusi, kita punya ide yang cemerlang, tapi kita tidak punya percaya diri untuk menembus batas keberhasilan itu, ya sama aja nol. Makanya kepercayaan diri itu hal yang dasar dan hal yang mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Semisal teman-teman bisa melakukannya melalui obrolan kecil, obrolan dengan teman-teman di lingkungan teman-teman semua, obrolan dengan orang tua, terutama obrolan dengan guru, dengan adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya dan sebagainya. Atau teman-teman harus berupaya membuka diri mengikuti sebuah organisasi, sebuah komunitas atau lingkungan lainnya yang membentuk jiwa teman-teman itu berani dan percaya diri. Kepercayaan diri itu hal yang sangat krusial, sederhana, agak bangga, sulit tapi tidak sulit. Nah, itulah kepercayaan diri, bagaimana kita bisa mengontrolnya, bagaimana kita bisa mengemudikannya. Karena kepercayaan diri juga hadir ketika kita membutuhkannya untuk masa depan yang ingin kita cita-citakan. Mungkin itu dulu. Mungkin sekian tips bagaimana tips membangun rasa kepercayaan diri kepada diri sendiri. Karena sejatinya hidup adalah belajar. Saya hanya berani mengutarakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman saya. Selebihnya semua manusia memiliki proses dan kehidupan, lingkungan, dan orang-orang yang ditemuinya berbeda-beda. Tetaplah menjadikan ruang ini sebagai tempat belajar. Semesta, orang baru, orang-orang di lingkungan kita, benda, hewan dan sebagainya adalah sebuah ruang belajar yang mana teman-teman bisa mendapatkan pelajaran itu untuk diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.